Perkenalkan, nama saya William Nasar Sungguh, NIM 24320125. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya, strategi pembelajaran. Topiknya berdasarkan hasil pembelajaran yang kami pelajari SD Negeri Gemit Manuti. Tujuannya untuk tujuan siswa mampu mempresentasikan dan mengkomunikasikan tujuan pembelajaran PNS. Baik, di sini yang pertama masuk dalam materi yang pertama itu strategi guru menetapkan pembelajaran. Yang pertama itu analisis kebutuhan peserta didik. Itu kemampuan awal minat gaya belajar dan karakter siswa. Itu mengkaji latar belakang, lingkungan dan budaya siswa. Yang kedua itu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Itu mencapai pembelajaran atau kurikulum. Itu penentuan keterampilan dan sikap. Yang ketiga itu menentukan materi pembelajaran yang relevan. Itu dari sederhana ke kompleks sesuai usia dan tahap perkembangan siswa. Kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Yang keempat itu memilih strategi dan metode pembelajaran. Guru memilih materi sesuai tujuan, misalnya diskusi, demonstrasi, praktik langsung, problem based learning. Yang kelima itu menentukan media dan sumber belajar. Yang keenam itu menyusun langkah-langkah pembelajaran atau sintaks. Yang ketujuh itu menentukan penilaian pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang kedelapan itu refleksi dan tindakan lanjut. Baik, sini saya akan masuk dalam yang kedua itu strategi guru merumuskan tujuan pembelajaran. Strategi guru merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu tindakan guru. Biasanya guru mengajar tanpa menyampaikan pencapaian pembelajaran, mengabaikan karakter dan kebutuhan siswa, materi tidak relevan dan tidak konseptual, menentukan materi pembelajaran. Itu materi terpilih berdasarkan kesesuaian dengan tujuan, tingkat perkembangan siswa, urutan dari sederhana ke kompleks. Yang keempat itu menentukan metode dan model pembelajaran. Guru memilih metode sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ceramah, contohnya ceramah, diskusi, demonstrasi dan praktik. Menentukan media dan sumber belajar itu seperti belajar dari buku, membuat video atau menggambar dan alat lainnya dalam lingkungan sekitar. Menentukan langkah pembelajaran itu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Terakhir itu menentukan penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan itu sikap atau yang biasa dipakai untuk observasi dan pengetahuan atau tes. Dan keterampilan itu tunjuk untuk kerja. Yang masuk dalam ketiga itu strategi guru menggunakan metode atau model pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Baik, di sini yang pertama yang dipakai itu menyesuaikan metode dan tujuan pembelajaran. Itu menentukan apakah tujuan bersifat pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang memiliki metode yang paling tepat dengan tujuan yang guru pakai dalam mengajar.
Yang kedua itu menggunakan metode pembelajaran aktif atau yang biasa disebut student control, model yang mendorong kreatif siswa, yaitu siswa menemukan konsep sendiri, siswa bertanya dan meneliti, siswa belajar melalui proyek. Yang ketiga itu menerapkan pembelajaran kooperatif, yaitu meningkatkan partisipasi, melatih kerja dan komunikasi siswa itu, dan siswa harus berani menyampaikan pendapat di depan. Mengkombinasikan metode atau biasa disebut variatif. Guru ceramah tidak perlu pada satu metode, ceramah singkat, diskusi dan praktik. Tanya jawab, guru berikan tanya jawab, simulasi dan refleksi. Itu masuk dalam meningkatkan pembelajaran dengan dunia nyata atau kontekstual. Itu masalahnya itu masalah dalam lingkungan. Contoh, kita belajar dalam lingkungan yang ada di sekitar kita. Manfaat media teknologi dan mendukung. Yang pertama itu membuat video, gambar, alat dan interaktif, memberi ruang partisipasi aktif, itu menggunakan pernyataan terbuka, memberi kesempatan bertanya dan berpendapat, menghargai setiap kontribusi siswa. Yang kedelapan itu menggunakan penilaian autentik, memberikan umpan balik dan refleksi. Masuk dalam keempat itu strategi dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau hot siswa. Itu ada 4 strategi yang meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau hot siswa. Itu yang pertama itu problem based learning atau disebut atau biasa disingkat BBL, yaitu dihadapi pada masa nyata yang harus dianalisis dan diselesaikan. Itu yang pertama itu masalah, solusi dan pemecahan masalah. Yang kedua itu project based learning atau yang biasa disingkat PJBL, itu proyek jangka waktu tertentu secara mandiri dan kelompok. Itu dia merancang, mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan berpikir kreatif dan kolaboratif. Yang ketiga itu diskusi dan pertanyaan berpikir tingkat tinggi. Itu yang pertama itu siswa mampu menganalisis penalaran yang bagus, argumen atau logis. Pembelajaran berbasis refleksi dan evaluasi itu dirujuk siswa. Yang terutama itu siswa diajak untuk menilai hasil belajar sendiri, merefleksikan proses dan hasil, evaluasi pribadi masing-masing setiap siswa. Masuk dalam yang kelima, strategi dalam meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Baik, di sini ada keterampilan sosial dan emosional siswa itu disusun jelas dan dipahami. Yang pertama pembelajaran kooperatif, guru menggunakan kerja kelompok, diskusi, penilaian tim dan proyek bersama. Manfaatnya melatih kerjasama siswa, mengembangkan empati, meningkatkan komunikasi. Yang kedua itu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Itu dia merujuk pada sikap menghargai teman dan guru, tidak mempermalukan guru dan teman-teman, memberikan penguatan atau kontribusi tanya jawab, melatih regulasi emosi itu mengenai emosi diri siswa, diri pribadi masing-masing, mengelola emosi negatif, marah dan kecewa atau cemas, memberikan teladan atau modeling, itu guru memberikan teladan kepada siswa memberikan teladan kepada guru dan teman-teman. Itu yang pertama itu disiplin waktu, kontrol emosi, komunikasi
komunikasi yang baik. Yang kelima itu memberi kesempatan refleksi dan kembali. Guru mengajak siswa merefleksi perilaku dan interaksi sosial, memberikan pembalik yang membangun. Masuk dalam yang keenam, strategi meningkatkan keterampilan psikomotorik siswa. Itu yang pertama itu dia metode demonstrasi. Itu guru mempergerakan gerakan atau keterampilan dengan benar sebelum siswa mencoba lakukan gerakan tersebut. Manfaatnya untuk memahami urutan dan teknik gerakan, mengurangi kesalahan dan praktik. Latihan berulang yang kedua itu meningkatkan koordinasi, menguatkan memori gerak, membentuk keterampilan otomatis. Yang ketiga itu pembelajaran terhadap atau progresif learning. Itu pasti ada yang mudah dan sulit dan sederhana dan kompleks. Yang keempat itu praktik langsung dan aktif. Guru memberi waktu praktik lebih banyak dibanding ceramah. Manfaatnya untuk keterampilan berkembang, siswa melalui pengalaman langsung. Siswa lebih aktif dan percaya diri untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru. 5. Konstruktif. Dia memberikan koneksi saat siswa praktik menggunakan gerakan yang sudah benar, memperbaiki kesalahan yang cepat, meningkatkan kualitas gerak, menggunakan media dan alat pembelajaran. Contohnya menggunakan alat peraga, video gerak, dia modifikasi alat bola kecil, bintang sederhana seperti itu, membuat memahami teknik, meningkatkan motivasi dan minat siswa. Yang terakhir itu strategi dalam melakukan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini itu yang analisis hasil belajar dan kesulitan siswa. Itu guru itu menganalisis siswa, tugasnya menganalisis nilai tugas dan pasti kelas, mengidentifikasi materi yang belum dikuasai siswa, memperbaiki perencanaan pembelajaran. Itu guru menyempurnakan tujuan pembelajaran, menyesuaikan materi dan alokasi waktu. Situ guru memperbaiki langkah-langkah pembelajaran, variasi metode dan model pembelajaran. Itu guru mengganti metode yang kurang efektif. Guru menggunakan pembelajaran aktif dan kontekstual, pemberian remedial dan penggayaan untuk siswa yang belum tuntas agar untuk siswa yang sudah tuntas. Optimalisasi media dan sumber belajar. Itu guru menggunakan media visual, audio atau praktik. Itu guru memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk siswa. Meningkatkan pembalik dan motivasi. Guru memberikan koreksi yang jelas dan membangun. Guru memberikan apresiasi atas usaha siswa. Refleksi dan tindak lanjut itu berkelanjutan. Untuk guru merefleksikan proses pembelajaran, guru melakukan perbaikan berkelanjutan. Mungkin hanya ini saja.